اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Jamaah salat Idul Fitri yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama tentu wajib buat kita untuk memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bil qauli alhamdulillah atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Hingga alhamdulillah dengan salah satu nikmat yang Allah berikan pada kita, pagi hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu di tempat ini, bertemu dengan bulan Syawal di tahun 1444 Hijriah ini. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada generasi penerus yang masih berusaha istiqomah dalam menjalankan dan mendakwahkan sunnah-sunnahnya sampai di akhir zaman. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasanya baru kemarin kita melihat di mana-mana ada banner selamat datang bulan Ramadan. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan. Tetapi dengan datangnya hari ini 1 Syawal, tentu sebentar lagi banner-banner tersebut akan segera diturunkan, dan secara tidak sadar sesungguhnya Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, akan meninggalkan kita. Maka tentu timbul satu pertanyaan pada diri kita masing-masing. Dengan perginya bulan Ramadan ini, apakah kita sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tersurat di dalam kalimat terakhir surat Al-Baqarah ayat 183. La'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan itu mestinya muncul dalam diri kita masing-masing. Dan mari kita renungkan bersama tentang beberapa keutamaan dengan adanya bulan Ramadan. Salah satu yang paling penting buat kita tentu adalah dengan diampuninya dosa-dosa kita yang telah lalu, insya Allah, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang sering kita dengar, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, yakin bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kenapa kita berharap dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala? Karena kita makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tentu banyak dosanya. Supaya kita tidak sombong dengan amalan-amalan kita, supaya kita tidak sombong dengan puasa-puasa kita,
supaya kita tidak sombong dengan sholat-sholat kita, supaya kita tidak sombong dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang sudah kita baca selama ini. Bahkan di saat 10 malam yang terakhir, sebagaimana istri Nabi Muhammad SAW bertanya, amalan apa, wahai Nabi, apabila aku bertemu dengan malam kemuliaan dan berharap di 10 malam hari yang terakhir? Tentu Nabi kita Muhammad SAW hanya memberikan satu doa, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pemaaf, suka sekali memberi maaf, maka maafkanlah hamba-Mu ini ya Allah. Itu tersirat menunjukkan bahwa sesungguhnya dosa-dosa kita teramat banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kadang kita melakukannya sadar ataupun tidak sadar. Ramadan telah meninggalkan kita. Tentu kita hanya bisa berharap semoga amalan-amalan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk tahun ini semuanya yang mendapatkan malam kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu kita hanya bisa berharap mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya dan berikutnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan demi jiwa manusia yang telah kami sempurnakan penciptaannya, mari kita ingat bahwasanya kita semua tercipta dari 2 unsur. Semuanya sama. Yang pertama tentu adalah jasad atau jasmani kita. Dan itu adalah yang pertama kali Allah ciptakan. Fisik dulu yang terbentuk. 40 hari yang pertama kita mengetahui bahwasanya kita masih berupa nutfah. 40 hari yang kedua tentu kita menjadi alaqah. Dan 40 hari yang ketiga mulai berbentuk daging, kurang lebih 1 punyahan. Kemudian pada saat itu diutuslah malaikat untuk meniupkan unsur yang kedua dari kita, yaitu yang kita kenal dengan unsur rohani atau ruh dalam diri kita. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ruh itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti suci ketika itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruh ditiupkan ke jasad, maka membawa unsur-unsur kebaikan dan disebut dengan takwa. Kemudian setelah dimasukkannya ruh ke dalam jasad kita, maka mulailah apa yang tadinya suci datangnya dari Allah Subhanahu wa taala mulai tercampur dengan unsur jasad yang itu adalah hasil dari kita manusia, sehingga timbullah yang namanya nafsu, dan secara tidak sadar dengan nafsu itulah kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Ramadan berakhir, Ramadan membisikkan kepada diri kita, tentu adalah yang disentuh ruh kita yang asalnya suci, dan selama itu pula sampai saat ini sudah banyak melakukan perbuatan dosa, maka diingatkan oleh Ramadan bahwasanya Ramadan telah membuka mata kita bahwa sesungguhnya kita bisa berubah untuk menjadi lebih baik, bahwasanya kita mempunyai talenta untuk menjadi orang yang soleh, bahwasanya kita memiliki berjuta-juta kebaikan.
dan sesungguhnya kita bisa meninggalkan dosa dan maksiat. Contoh yang paling nyata adalah ketika kita kemarin menjalani siam selama 1 bulan. Apa yang ada di depan kita disajikan, kita dapatkan dengan cara yang halal, dan sudah siap untuk kita santap. Tetapi meskipun hanya kurang 2 menit, kita tidak berani nyicipi. Itu bukti sesungguhnya kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita bisa manut kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mohon maaf bagi saudara-saudara saya yang mungkin masih merokok. Ramadan membisikkan kepada kita bahwa kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang patuh. Kita bisa tidak merokok dari mulai azan subuh sampai datangnya waktu berbuka. Kita bisa meninggalkan meskipun tidak ada orang yang melihat. Tentu kita tidak berani melanggarnya. Itu pun merupakan salah satu bukti bahwasanya kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat, yang soleh, yang baik. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat-salat kita selama ini, tetesan air mata taubat kita selama ini, tahajud kita, dan berbagai catatan prestasi kita selama Ramadan adalah bukti bahwa menjadi sosok yang soleh bukanlah hanya sekedar mimpi, tetapi bisa kita wujudkan, dan itu sudah ada di depan pelupuk mata kita. Tinggal bagaimana kita melanjutkan apa yang sudah kita jalani selama bulan Ramadan kemarin. Dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, maka saat inilah saatnya kita meraih mimpi-mimpi kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu sempurnakan apa yang telah kita rajut dan jangan dicerai beraikan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam hadis tentang keutamaan bertemu dengan bulan Ramadan, ini sering saya sampaikan, ada di beberapa mushola kemarin selama Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3185 dan hadis riwayat Ahmad nomor 370, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah, juga oleh Ahmad Syakir dalam Takhrij Musnad Ahmad. Disampaikan bahwasanya dalam hadis yang cukup panjang, sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Tolhah bin Ubaidillah menceritakan bahwa ada 2 orang Arab yang mendatangi Rasulullah SAW dan menyatakan dirinya masuk menjadi orang Islam. Orang yang pertama kemudian pada saat itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mati syahid. Kita tahu pahala mati syahid adalah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kedua biasa-biasa saja ibadahnya, tetapi hidup setahun lebih lama daripada orang yang pertama. Suatu hari Tolhah bin Ubaidillah bermimpi dan bertemu dengan 2 orang itu di depan pintu surga. Kemudian keluarlah penjaga surga dan mempersilahkan orang yang kedua untuk masuk kepada surga lebih dahulu. Dan kemudian keluar lagi dan mempersilahkan orang yang pertama yang mati syahid untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluar lagi bertemu dengan Tolhah dan mengatakan, "Wahai Tolhah, kamu kembali karena kamu belum saatnya." Karena pada saat itu Tolhah bin Ubaidillah belum meninggal dunia. Maka pagi harinya Tolhah bin Ubaidillah menceritakan mimpinya tersebut kepada para sahabat dan terdengarlah kepada telinga Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menyampaikan, "Kamu heran dengan mimpinya Tolhah bin Ubaidillah?" "Iya ya Rasulullah. Bukankah orang yang pertama mati syahid, kenapa masuk surganya belakangan?"
Kemudian Rasulullah mengingatkan, bukankah orang yang kedua hidup setahun lebih lama? Iya ya Rasulullah. Bukankah orang yang kedua bertemu dengan Ramadan tahun itu? Betul ya Rasulullah. Bukankah orang yang kedua berpuasa di bulan itu? Betul ya Rasulullah. Bukankah orang yang kedua sholat membaca Al-Quran di bulan Ramadan tahun itu? Betul ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sesungguhnya jarak mereka berdua lebih jauh antara jarak langit dan bumi. Subhanallah. Ini sebuah hadis yang menggambarkan betapa keutamaan ketika kita menjumpai dengan bulan Ramadan. Lebih mulia daripada orang yang mati syahid dan akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu. Maka sekali lagi Ramadan tahun ini telah berlalu, kita hanya bisa berharap mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 92, dan ini merupakan penutup dari khutbah saya pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين نقضت غزلها من بعد قوة أنكثا. Dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benang yang sudah dipintalnya dengan kuat sehingga menjadi cerai-berai kembali. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama 1 bulan kemarin kita sudah merajut diri kita berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh, berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat, berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Maka pesan dari tadi adalah jangan kita rusak setelah kita melewati bulan Ramadan. Mari kita pertahankan selama bulan Ramadan, bisa ternyata kita sholat berjamaah 5 waktu. Selama bulan Ramadan hampir di semua tempat sholat subuhnya penuh. Selama bulan Ramadan ternyata kita bisa berinfak setiap hari, setiap pagi. Karena hampir di semua tempat untuk kemarin di akhir Ramadan membuka kotak amal yang ada di musola masing-masing. Selama bulan Ramadan kemarin ternyata kita bisa menghatamkan Al-Quran. Yang diharapkan tentu adalah mari kita tetap mempertahankan apa yang sudah kita raih, apa yang sudah kita latih selama bulan Ramadan kemarin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita untuk bisa selalu istiqomah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya marilah kita memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentu akan selalu mengabulkan doa-doa kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini kami berkumpul di lapangan ini untuk melaksanakan perintah-Mu. Kami melakukan ini untuk melampiaskan rasa syukur kami kepadamu ya Allah. Menyatakan rasa bahagia kami atas perjuangan kami selama ini ya Allah. Terimalah segala amal kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa keluarga kami, dosa kaum muslimin muslimat yang hidup maupun yang sudah wafat. Rabbana balagna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kemarin waktu siang di bulan Ramadan kami tinggalkan harta halal untuk tidak kami makan di waktu siang hari. Semua itu hanyalah mengejar ridha-Mu, mengharap ampunan-Mu ya Allah, membersihkan kotoran jiwa yang mengganggu jiwa kami ya Allah. Terimalah pengorbanan kami ya Allah, gantilah dengan ridha-Mu, ampunan-Mu dan surga-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Ya Allah, Engkau tahu negeri kami dihuni oleh 90% umat Islam yang selalu mengagungkan asma-Mu, menjaga agama-Mu ya Allah. Jangan timpakan kepada kami ujian dan siksaan dari akibat kesalahan dan keserakahan para pemimpin kami. Ampunilah kami ya Allah, hindarkanlah kami dari malapetaka, perpecahan dan permusuhan. Jadikanlah negeri kami negeri yang aman sentosa. Jadikanlah kami menjadi orang yang selalu beriman kepadamu sampai di akhir hayat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, demikian tadi pelaksanaan sholat Idul Fitri disertai dengan khotbah yang sudah kita dengarkan bersama. Untuk acara berikutnya akan kami laporkan sebelum nanti berjabat tangan saling maafkan. Akan saya laporkan infak untuk Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah untuk pembangunan yaitu mendapatkan 17.500.000. Dan untuk zakat fitrah yang terkumpul di Desa Bululor yang dinaungi oleh Muhammadiyah dan Lazis yaitu mendapatkan 4 ton kurang sedikit, berarti 4.000 kilogram. Dan untuk hari ini terima kasih yang kumpul Khoren Kasiron telah memberikan infak pada pagi hari ini pelaksanaan bulan Idul Fitri yaitu dapat 4.562.000. Terima kasih atas apa yang telah diberikan. Monggo bagus sekalian untuk saling berdiri, untuk saling memaafkan karena kebenaran pada tahun ini diperbolehkan dengan ucapan wallahu minkum faqbal ya nabi. Monggo diawali dari Bapak Lukman. Monggo. Kami dari panitia pelaksanaan Idul Fitri ada kesalahan dalam persiapan pada pagi hari. Kami minta maaf yang ikhlas-ikhlasnya kepada para jamaah sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Barisan untuk maju saja. Ya monggo. Untuk laki-laki tidak apa-apa, sandalnya tidak jadi masalah nanti besar lagi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Purpuran mohon maaf lahir dan batin. Untuk para pemuda panitia, kami harapkan jangan pulang terlebih dahulu karena masih ada pekerjaan yang harus kita selesaikan di lapangan pada siang ini. Còn răng tí.
Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Oh ya, takon itu. Kambiripun. Oh, Asiana kah? Asiana. Asiana. Ya.